Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipatar. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan kali ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance. Selebihnya kalian sendiri yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, readingan kali ini temanya adalah apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Nah, di sini tersedia 3 deck ya guys, tepatnya 3 file. Ini file 1, file 2, dan ini file 3. Gunakan intuisimu untuk memilih. Silakan. Well guys, di sini aku sudah bersama dengan file 1. Ini dia. Oke, kita akan lihat ya, reading ya. Apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu? Oke, ini sudah keluar beberapa cardnya. Oke, ada lagi. Kita perlu beberapa cards ya guys. Oke, lumayan lama ya guys aku nggak reading because I have some activities outside, jadi baru sekarang bisanya. Oke, one card lagi ya. Oke, well. Oke. Ini dia. Kita ambil 5 cards dulu ya. Oke, you see guys, ini dia. Well, di sini ada 9 of Swords, ada the Chariot, ada 5 of Pentacles, ada 3 of Wands, dan ada the Well. Oke, kita akan reading satu persatu ya guys. Tapi sebelumnya kita akan scanning dulu zodiaknya ya. Nah, di sini ada yang kencang itu ada Cancer ya guys. Oke. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn. Lalu ada Sagittarius, Aries, Leo, Aquarius, Gemini, sama Libra ya. Oke, itu. Tapi yang paling kencang ini untuk file 1, energi dari Cancer ya. Nah, di sini ada 9 of Swords ya. Yang perlu diperbaiki dalam hidupmu adalah ketakutanmu ya, kekhawatiranmu ya. Karena kamu yang pilih file pertama atau file ke-1 ini sering rentan kayak ada kecemasan, ada was-was, ada ketakutan gitu ya, mengenai hal-hal yang belum terjadi ya. Ya, ada ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah khawatir duluan gitu, takut duluan kalau itu terjadi dalam hidupmu ya, padahal belum tentu gitu, cuman pemikiran kamu aja gitu ya. Oke, dan beberapa orang yang pilih file 1 ini juga ya, di sini ada yang kayak dikejar-kejar hutang ya, seperti itu, atau seperti pernah ada pinjaman, nah tapi kan perlu bayar angsuran semacam itu ya, jadi kayak kepikiran gitu ya,
Atau ada juga dari file 1 ini yang dikejar-kejar permasalahan ya, konflik gitu ya, dengan seseorang atau beberapa orang ya. Sepertinya beberapa orang, lebih daripada satu ya. Ada konflik, ada masalah yang membuat kamu menjadi overthinking, kepikiran terus, akhirnya menjadi sebuah kecemasan atau ketakutan tersendiri gitu. Dan itu perlu dinetralisasi, dinetralkan, diperbaiki ya, supaya tidak membuat atau mengganggu aktivitasmu ya, membuat aktivitasmu menjadi kacau gitu ya, karena adanya konflik atau permasalahan dengan beberapa orang ya, seperti itu. Oke, ini perlu diperbaiki ya, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, ketakutan kamu. Selama sesuatu yang kamu pikirkan itu belum terjadi ya, tidak ada yang perlu ditakutkan gitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, everything is fine. Karena kalau kamu selalu takut ya, atau khawatir gitu, atau merasa gelisah gitu ya, itu akan berpengaruh dengan energi kamu ya, energi ketakutan, energi kekhawatiran itu sangat negatif ya, itu membuat kamu menjadi tidak tenang, menjadi gelisah gitu ya guys, dan itu sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas kamu jadi overthinking ya, jadi tidak bisa beraktivitas dengan tenang. Nah, itu perlu diperbaiki ya guys. Oke, kalau kamu punya masalah atau konflik dengan beberapa orang, itu kamu perlu menyelesaikan ya. Jadi jangan sampai lari dari masalah, atau masalah itu tertunda ya selesainya, atau tidak beres-beres, tidak dibereskan gitu, akhirnya nanti akan kepikiran gitu ya. Jadi supaya lega atau plong itu diselesaikan ya. Begitu juga jika ada hutang, ada pinjaman, kalau misalnya ada rezeki, ada duit berlebih gitu ya, sedikit demi sedikit itu perlu dilunasi atau dibayarkan gitu ya, supaya kamunya bisa tenang, tidak kepikiran terus. Nah, seperti itu guys ya. Itu untuk cards pertama yang perlu diperbaiki adalah kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, ketakutan kamu, itu yang perlu diperbaiki, dan itu adalah masalah internal ya, masalah yang ada di dalam diri kamu, bukan di luar. Jadi hanya kamu yang bisa memperbaikinya. Oke. Next, berikutnya di sini ada The Chariot ya. Oke. Ini yang perlu diperbaiki dalam hidupmu saat ini adalah mengenai usahamu ya, terutama dalam karir dan pekerjaan gitu ya. Jadi usaha kamu ini perlu perbaikan ya, perlu peningkatan ya, karena di sini sepertinya yang aku rasakan itu beberapa dari kamu yang pilih file 1 ini usahanya lagi stuck ya, lagi mandek gitu ya, lagi tidak lancar ya, kurang pergerakannya itu lambat sekali gitu ya. Dan itu perlu sekali kamu memperbaikinya ya. Mungkin kamu mencari ide atau gagasan bagaimana cara meningkatkan kualitas usaha yang sudah kamu geluti beberapa waktu yang lalu gitu. Bagaimana caranya? Ya, mungkin kamu bisa menambah kreasi-kreasi atau berkreativitas ya guys, agar usaha kamu itu nampak ada peningkatan, ada perubahan gitu ya. Karena biasanya customer atau pelanggan ya, ini bagi yang pedagang itu sangat menyukai yang namanya sesuatu yang baru atau hal-hal baru atau produk-produk baru. Nah, jadi sarannya di sini perlu diupdate ya, perlu diperbaharui ya produk-produk yang kamu miliki ya, atau yang kamu jual gitu ya. Itu perlu diperbaharui ya, jangan hanya seperti itu aja ya koleksinya misalnya, atau produknya yang itu aja gitu ya. Karena kan pada dasarnya manusia itu mudah bosan gitu. Jadi kalau banyak variasi, banyak varian, banyak
jenis, banyak model gitu ya. Customer biasanya suka gitu, senang gitu ya. Itu kalau dalam bidang usaha ya, atau seperti pekerjaan di bidang perdagangan gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan di kantor ya, walaupun itu berjalan sepertinya statis ya, monoton gitu ya. Nah, kamu perlu menambahkan hal-hal baru gitu ya, berinovasi gitu ya. Walaupun itu adalah aktivitas yang rutin atau rutinitas gitu ya, kamu perlu menambah hal-hal yang baru gitu, berinovasi dalam pekerjaan kamu ya, supaya lebih berwarna. Nah gitu ya, supaya ada peningkatan itu kita pikirkan gitu, bagaimana caranya ya supaya ada peningkatan kualitas dalam pekerjaan gitu ya, sesuai dengan profesi gitu ya. Apa yang customer perlukan itu perlu kita sediakan gitu ya. Itu dalam berdagang ya. Tapi kalau dalam pekerjaan atau bekerja di tempat orang ya, kita perlu meningkatkan potensi kita, berarti ya kemampuan kita dalam keterampilan atau keahlian atau potensi yang kita miliki itu perlu ditingkatkan. Nah, mungkin membaca buku, mungkin menambah-nambah ilmu pengetahuan, mengupdate informasi. Nah, seperti itu guys ya, itu perlu diperbaiki ya dalam usaha atau karir kamu, biar bisa maju, biar tidak stuck lagi, biar bisa berkembang, biar bisa bergerak, biar pergerakannya itu bisa lancar dan bisa melaju ya, kalau perlu meroket gitu. Ya guys ya, di sini agak pelan gitu, perlu energi tambahan kayaknya ya dalam pekerjaan. Maksudnya energi untuk membooster atau mendongkrak pekerjaan kamu itu agar lebih baik lagi gitu ya, lebih maju lagi, lebih berkembang pesat lagi. Nah seperti itu guys, itu yang perlu diperbaiki ya. Well, so next ya, apalagi yang perlu diperbaiki dalam hidupmu? Wah, ini berkaitan karena ini kan soal usaha atau karir. Nah, ini yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu itu adalah soal keuangan ya, diwakili dengan Five of Pentacles ya. Keuangan file 1 ini lagi jatuh banget ya. Nah, beberapa orang yang pilih file 1 ini keuangannya lagi morat marit ya, lagi sedih banget kayaknya, meratapi nasib gitu ya. Keuangannya ini lagi jatuh ya. Iya, jadi rezekinya ini agak tersendat-sendat atau seret itu ya. Entah kenapa, ini perlu dicari tahu guys ya, kenapa jadi seret. Apakah karena gangguan eksternal gitu ya, atau internal ya. Misalnya kalau internal tuh dalam diri sendiri, mungkin kurang semangat dalam kerja misalnya, atau agak males gitu ya. Nah itu perlu energi, perlu pembaharuan, perlu semangat ya, perlu ditambah semangat agar bisa bekerja lebih giat gitu ya. Itu kalau misalnya masalahnya dalam hal internal. Tapi kalau dalam eksternal, nah mungkin saja ada gangguan luar, misalnya ada black magic atau orang yang kirim-kirim energi negatif gitu ya, yang bikin keuangan atau pentacles kamu jadi pemasukannya atau income-nya berkurang gitu ya, atau tersendat-sendat. Nah itu perlu kamu pikirkan ya, kiranya apa yang menyebabkan keuangan kamu ini jadi tersendat-sendat atau seret gitu ya rezekinya gitu ya. Karena di sini terlihat untuk file 1 ya, beberapa orang yang pilih file 1 ini keuangannya mulai menipis ya. Ini perlu diperbaiki ya masalah keuangan ini ya. Mungkin kamu bisa menambah pekerjaan ya kan, mungkin ada rutinitas gitu ya. Nah, pekerjaan utama, mungkin kamu perlu pekerjaan tambahan gitu ya, untuk menambah pemasukan atau income gitu ya. Perlu mendongkrak yang namanya
pemasukan kamu atau income kamu gitu ya, agar keuangannya bisa meningkat dan stabil. Nah begitu guys ya. Oke, sekarang next ya, apalagi yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Nah ini guys ya, masalah cita-cita ya. Kamu yang pilih file ke satu ini memiliki cita-cita yang besar, keinginan yang besar ya, untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan ya. Cuman pergerakannya ini kurang kurang giat gitu loh, kurang semangat gitu ya. Itu harus di booster atau ditambah lagi ya semangatnya untuk mencapai apa yang kamu impikan, apa yang ingin kamu wujudkan dalam hidup kamu itu ya. Nah ini ya, kamu perlu memperbaiki bagaimana cara kamu gitu ya, memperbaiki bagaimana cara kamu untuk mencapai cita-cita kamu, untuk meraih impian kamu ya di masa depan. Itu perlu diperbaiki karena kayaknya kamu perlu mencoba beberapa strategi. Jadi kalau misalnya kamu dalam mencapai cita-cita itu strateginya kurang gitu ya, atau ada kegagalan gitu, atau kurang mendapatkan hasil pencapaian yang terlihat gitu, berarti kan perlu adanya penambahan potensi kamu gitu untuk bisa mencapainya ya. Maksudnya kamu perlu meningkatkan kemampuan kamu gitu ya, agar kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan dan apa yang kamu impikan ya. Kamu perlu berlatih lagi ya, kamu perlu belajar lagi. Nah itu yang perlu diperbaiki ya guys ya, strategi untuk bisa mewujudkan apa yang ingin kamu impikan atau kamu cita-citakan. Bagaimana cara kamu mewujudkannya itu perlu kamu perbaiki guys ya, caranya itu loh ya. Karena kayaknya aku di sini merasakan bahwa kamu mendapatkan beberapa kesulitan, rintangan, halangan ya untuk mencapai apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu wujudkan. Itu ada semacam rintangan tantangannya gitu. Jadi kamu kebingungan nih, beberapa orang dari file 1 ini merasa kebingungan bagaimana cara mewujudkan apa yang dicita-citakan. Padahal cita-citanya ini sudah mantep banget, udah bagus banget, udah keren banget cita-cita kamu ini. Cuman kamu bingung ya, pakai strategi ini kok gak bisa gitu, pakai strategi itu kok berjalannya lambat gitu loh, kurang tepat lah rasanya, kayaknya masih belum bisa terwujud gitu. Nah bagaimana ya caranya untuk bisa mewujudkan cita-cita kamu? Itu tentunya diperlukan strategi yang jitu, dan itu yang perlu dipikirkan ya. Juga perlu untuk kamu melakukan perbaikan strategi untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan. Nah begitu guys. Oke. Dan yang terakhir ini guys ya, ada the well ya. Ini yang perlu kamu perbaiki adalah duniamu sendiri ya. Duniamu sendiri itu artinya secara keseluruhan gitu ya, kehidupan kamu itu perlu diperbaiki ya. Kayaknya kalau ada hal-hal yang kurang gitu ya, hal-hal yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kehidupan kamu, itu perlu diperbaiki ya. Misalnya contoh sederhana kayak lingkungan pekerjaan guys ya. Kamu misalnya kalau di lingkungan pekerjaan itu, apakah kamu merasa nyaman dengan suasana kerja ya atau tidak? Nah itu perlu evaluasi guys. Kalau misalnya kamu merasa nyaman, ya nggak apa-apa ya, terus aja. Tapi kalau kamu misalnya merasa nggak nyaman, kamu perlu mencari tahu apa yang membuat kamu
tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Apakah ruangannya yang berantakan gitu kan? Mungkin kamu perlu beres-beres atau membersihkan file-file lama gitu, dan mengupdate file-file baru gitu ya kan guys. Nah, atau kamu merasa tidak nyaman dengan suasana atau situasi atau juga orang-orangnya gitu ya. Nah, itu perlu perbaikan guys ya, perlu pembaharuan ya. Duniamu itu salah satu contohnya misalnya dalam lingkungan pekerjaan. Nah, kalau di rumah juga ya, apa sih yang membuat kamu merasa tidak nyaman ya di rumah itu? Misalnya kayak rumah kurang bersih, atau tempat kerja di rumah kurang rapi, atau ada beberapa yang perlu kamu bereskan, ya bereskan aja guys ya, ya bersihkan aja gitu ya. Pokoknya ikuti intuisi kamu, kiranya apa yang perlu kamu perbaiki ya dalam aktivitas keseharian kamu atau kehidupan kamu gitu ya. Apa kiranya yang perlu kamu benahi di situ, maka perlu dibenahi dan diperbaiki ya. Entah itu masalah ruangan, kalau kamu merasa risih ya, kamu perlu beres-beres, bersih-bersih ruangan itu ya, agar kamu merasa nyaman ketika bekerja, agar kamu bisa menikmati hidup gitu. Ketika berada di rumah, kamu bisa menenangkan diri gitu ya. Dan itu kan kalau misalnya ruangan kita bersih ya, kita merasa tenang, merasa nyaman, kita pun bekerjanya juga jadi semangat ya, jadi memancarkan. Kalau ruangan itu memancarkan aura positif, pikiran kita pun akan berdampak pada pikiran kita, maksudnya pikiran kita pun akan positif juga, dan kita bekerjanya enak ya, merasa nyaman, merasa tenang ya, dan itu akan berefek sama pekerjaan kita juga. Jadi yang kita hasilkan itu pun akan bagus ya hasilnya. Nah gitu. Jadi kalau duniamu, kehidupanmu itu positif ya, maka itu akan berdampak pada keseharianmu juga positif juga ya. Kalau semuanya serba positif, maka hasilnya pun akan positif gitu ya guys. Jadi kamu perlu pembenahan di dalam kehidupanmu. Itu contoh ringannya aja ya, kalau misalnya berberes-beres atau bersih-bersih ya. Tapi kalau misalnya dengan orang-orang sekitar, situasi atau orang-orangnya gitu ya, kamu perlu membenahi gitu apa yang kurang ya, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman ya, entah itu dengan suasana orang-orang sekitar atau orang-orangnya ya. Apakah ada orang-orang yang toksik di sekitar kamu ya, kamu perlu belajar untuk membuat boundaries atau batasan gitu ya, agar tidak sering bertemu gitu ya, agar tidak terjadi salah paham dan selisih gitu. Kamu perlu memperbaiki hal-hal yang demikian ya, agar kualitas kehidupan kamu itu bisa lebih baik dan meningkat. Nah begitu guys. Oke. Nah ini dia ya untuk file 1 readingannya. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Oke guys, ini dia oracle-nya. Oke, udah ada ini. Wow, oracle dari file 1. Sarannya buat kamu apa? Oke, one card lagi ya, satu lagi. Oh, ini dia. Oke, nah guys, ini dia, ada be supportive ya, ada be willing to express love. Oke, and next ada love who you are. Nah ini dia. Oke, nah di sini terbaca ya guys. Nah, be supportive, make a genuine effort to show you care. Ini maknanya jadilah seorang pendukung yang mengusahakan untuk menunjukkan kepedulianmu ya. Jadi kamu perlu menjadi seorang pendukung ya untuk pasanganmu atau keluargamu atau orang-orang yang kamu cintai ya, atau teman
karib atau teman baik kamu, sahabat kamu gitu ya. Jadilah pendukung yang baik ya. Kalau kita itu mendukung orang lain ya, orang-orang di sekitar kita ya, selama mereka melakukan hal-hal positif, kita memberikan dukungan ya, itu sama artinya kita memberikan energi positif kepada mereka. Nah, dan hal-hal yang positif seperti itu akan balik ke diri kita juga ya, dan Tuhan akan membalaskan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu dengan kebaikan ya. Jadi seperti sebelumnya kamu memiliki beberapa kesulitan, kendala dalam hidup atau hal-hal yang perlu diperbaiki ini ya, lambat laun bisa teratasi ya, bisa terselesaikan ya, dengan salah satu caranya adalah ya menjadi seseorang yang supportive ya. Jadi seseorang yang berenergi positif ya, memberikan dukungan kepada orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu cintai, peduli kepada sesama, peduli kepada makhluk hidup ya. Itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan kepada orang gitu, kebaikan-kebaikan seperti mendukung orang, walaupun ya tidak selalu diukur dari segi materi gitu ya, walaupun hanya sebatas kata-kata gitu untuk mendukung, menyemangati orang gitu ya, maka secara positif ya, maka itu akan balik ke kamu gitu ya, energinya, dan itu bisa memperbaiki kesulitan kamu dalam menyelesaikan kendala atau rintangan dalam hidupmu ya, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kamu ya. Nah, seperti itu guys. Next ya, be willing to express love to receive love. Di sini kamu perlu menebarkan cinta kasih ya, mengekspresikan rasa cinta kamu, menerima dan memberi kasih ya, cinta kasih kepada sesama makhluk hidup ya, tidak hanya kepada manusia tetapi juga bisa kepada hewan dan tumbuhan. Semakin kamu memiliki energi rasa kasih yang besar terhadap sesama manusia atau sesama makhluk hidup, maka semakin positiflah energi kamu. Semakin positif energi kamu, maka itu akan berdampak juga pada kehidupan kamu ya. Semakin positif energi kamu, maka semakin positif pula kehidupan kamu. Jadi akan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Jadi untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidupmu itu bisa dengan menggunakan energi positif ya guys. Energi positif itu bisa bersumber dari diri kita ya, yang memancarkan aura kebaikan ya kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup gitu ya, punya rasa welas asih gitu ya, membantu sesama, membantu makhluk hidup gitu ya, memberikan pertolongan. Nah, itu bagus sekali loh guys ya. Kalau kita berada di dalam kesulitan ya, berada dalam masalah hidup atau kendala hidup ya, kita berusaha untuk berbuat yang baik-baik ya, maka itu akan kembali ke kita juga ya, karena energi cinta itu sangat besar sekali ya guys, dan itu mampu mempengaruhi kualitas kehidupan kita ya. Percaya tidak percaya, cinta kasih sayang ya kepada semua makhluk, sesama makhluk Tuhan, itu memberikan pancaran energi yang sangat positif ya, yang akan membuat
hidup kita itu bisa lebih ringan energinya ya, tidak berat. Jadi kalau energi negatif itu ya guys, kita mau melangkah aja tuh rasanya berat banget ya, karena ada kekacauan gitu ya. Dan sebaliknya, jika seseorang gitu ya berenergi positif, maka rasanya tuh dia akan dipermudah kehidupannya gitu ya. Jadi kalau kehidupan kita itu ada kesulitan, ada kendala ya guys, kemungkinan itu ada energi negatif yang masuk yang perlu dinetralkan dan dibersihkan. Nah, seperti itu guys ya. Membersihkan, menetralkan energi negatif itu bisa dengan cara berbuat kebaikan ya. Nah, karena di dalam kebaikan itu ada energi cinta guys. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ingin memperbaiki kehidupan ya, pertama tadi dari segi keuangan, materi ya, kemudian dari ini rasa ketakutan ya, usaha karir ya, cita-cita dan kehidupan, ini bisa dengan energi cinta loh guys ya. Misalnya contohnya kayak Five of Pentacles ini, energi cintanya di mana guys? Nah, energi cintanya itu kita bisa berbagi kepada sesama ya, atau menolong orang yang sangat membutuhkan, walaupun kita sedang mengalami keterpurukan dalam keuangan gitu. Tapi ketika kita menolong orang gitu ya, tanpa pamrih ya, tidak selalu dengan materi guys ya, menolong bisa juga dengan tenaga gitu ya, maka itu akan balik ke kita juga gitu ya. Percaya tidak percaya, kalau kita misalnya sedekah sama orang yang misalnya kelaparan atau kehausan gitu ya, nanti nggak berapa lama kita akan dapat balasan yang setimpal gitu ya. Entah dapat rezeki dari mana gitu, tiba-tiba datang aja rezeki gitu tanpa diduga. Entah produk yang kita jual itu laku misalnya kalau dagang, atau tiba-tiba ada bonus dari atasan gitu ya. Nah, bisa seperti itu guys ya. Jadi alam semesta itu membalas setiap perbuatan atau setiap apa yang kita lakukan itu ada kompensasinya ya guys ya. Jadi itu bisa berupa rezeki yang tidak terduga, dan itu bisa memperbaiki kualitas hidup kamu juga tentunya ya guys. Oke, nah sekarang yang terakhir ini ada love who you are. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Kamu itu perlu mencintai diri kamu sendiri. Cintai kamu apa adanya ya, mencintai dirimu sendiri apa adanya ya, tanpa mengkritik kekurangan yang ada pada dirimu ya. Walaupun kamu tahu kamu memiliki kekurangan, tapi secara positif ya, kamu dari sisi positifnya kamu pun juga memiliki kelebihan. Jadi terimalah apa adanya dirimu ya. Terimalah apa adanya dirimu itu ya. Dengan mencintai dirimu sendiri, maka kamu bersinar, kamu bercahaya ya, dan kamu bisa mendapatkan hal-hal ajaib dalam hidupmu yang akan ditawarkan oleh semesta tanpa terduga ya, tanpa kamu bisa prediksi ya. Ada hal-hal yang mengejutkan ya, hal-hal yang membuat kamu surprise gitu ya. Misalnya tiba-tiba saja kamu mendapatkan hal-hal baik gitu dalam hidupmu ya, entah itu bantuan dari orang yang tidak terduga gitu ya, entah itu ada pertolongan yang tiba-tiba ada gitu atau hadir ya ketika kamu sangat membutuhkan itu gitu. Nah, seperti itu guys ya. Semakin kamu mencintai diri kamu, maka semakin alam semesta itu akan memberikan kamu apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu perlukan dalam hidup ya, karena kamu sudah menghargai dirimu sendiri ya. Artinya
semesta itu memberikan apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu, ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ya. Semakin kamu mencintai diri kamu, maka semakin kamu akan menemukan peluang-peluang bagus dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak terduga, ya, bisa berupa pertolongan atau bantuan, ya. Bisa juga berupa rezeki, gitu ya guys. Karena kamu sudah menghargai dirimu sendiri, ya. Sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu guys. Oke deh guys. Nah, oke, sekarang ini aja ya untuk readingan file 1. Kita akan lanjutkan ke file kedua. Oke guys, ini dia file kedua. Sekarang kita akan mulai reading ya. File kedua, apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu, untuk file kedua. Nah, kali ini aku readingnya malam ya guys, ya. Oke. Oke, ini dia guys ya. Nah, 5 cards saja ya. Oke, you see guys. Nah, oke, di sini ya ada 7 of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, 5 of Cups, and Ace of Cups ya. Aku scanning zodiaknya dulu ya. Di sini ada Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, dan Capricorn. Ya, itu untuk zodiaknya ya guys. Nah, apa yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu saat ini? Ya, yang pertama ini ada 7 of Swords. Yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu ini adalah beban yang kamu pikul, ya. Beban yang kamu pikul ini perlu diperbaiki ya guys ya, karena sepertinya kamu yang pilih file kedua ini memikul banyak beban atau tanggung jawab ya tepatnya ya. Dalam pekerjaan ini disebut dengan tanggung jawab maksudnya gitu ya. Kamu perlu mengaturnya gitu ya, mengatur tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya ya guys, karena setiap tanggung jawab ini sangat bernilai dalam kehidupan kamu ya, entah itu dalam bidang pekerjaan ya atau dalam keluarga ya. Kamu punya banyak tanggung jawab untuk file kedua ini ya. Tanggung jawabnya itu macam-macam nih guys ya. Bisa dari segi karir ya, kalau dalam pekerjaan atau usaha gitu ya. Kemudian tanggung jawab dalam mengurus keluarga gitu ya. Nah, ini perlu kamu benahi ya, supaya tidak mix atau tercampur aduk gitu ya, supaya tidak kacau gitu ya, karena kamu perlu membedakan gitu ya, tanggung jawab kamu di kantor atau di pekerjaan gitu ya, dengan tanggung jawab kamu di luar daripada pekerjaan. Nah, itu kamu harus kayak bisa mengatur atau menyeimbangkan itu gitu, supaya dua-duanya sama-sama terpenuhi gitu ya, tidak ada yang salah satunya mendominasi ya.
kamu fokus ke pekerjaan aja, ke karir aja gitu ya, menyelesaikan tanggung jawab di karir, tapi kamu lupa sama keluarga, tanggung jawab sama keluarga. Nah, jangan seperti itu ya. Itu namanya nggak balance, nggak seimbang ya. Kamu harus menyelesaikan dua-duanya ya, dengan porsi yang 50-50 atau sama ya. Kalau bisa gitu ya. Kamu kan perlu bekerja ya, perlu mencari nafkah, mencari uang gitu kan, tapi bukan berarti over ya, sehingga melupakan tanggung jawab kamu di tempat lain ya, seperti di ranah keluarga gitu ya. Kamu juga perlu memikirkan keluarga ya, perlu menanyakan kabar ya, memperhatikan keluarga kamu, anggota keluarga kamu, terutama anak-anak gitu. Apakah anak-anak sudah sudah mendapatkan haknya gitu ya, misalnya kayak kebutuhannya gizinya gitu ya, kemudian apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak gitu, apakah dia atau mereka belajar dengan baik gitu, atau sudah bisa menerima pelajaran-pelajaran gitu ya guys. Sampai mana mereka mendapatkan pembelajaran di sekolah, kamu perlu kontrol, perlu cek ya. Nah, sebagai orang tua misalnya seperti itu kan tanggung jawab kamu sebagai orang tua, misal dalam keluarga. Tapi kan kamu juga perlu membagi waktu ya di pekerjaan ya, untuk memenuhi tugas-tugas kamu ya, agar kamu bisa mencari nafkah ya kan. Nah, ini juga masalah pembagian waktu loh guys ya. Kamu perlu perbaiki ya, supaya tidak tidak bentrok gitu ya satu sama lain. Jadi kamu bisa menata ulang ya, bisa menyusun kembali gitu schedule kamu ya, agar semua tanggung jawab kamu bisa terpenuhi, sehingga kamu dengan mudah ya bisa menjalankan aktivitas pekerjaan kamu ya dengan lancar. Nah, seperti itu guys untuk cards yang pertama ya. Gitu. Jadi yang perlu diperbaiki adalah masalah beban tanggung jawab ya. Oke guys. Nah, untuk berikutnya di sini ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu adalah masalah keuangan, sama kayak file pertama ya. Tapi untuk file kedua ini, masalah keuangannya itu ada keuangan yang bagus di depan sana menanti ya, tapi yang perlu kamu perbaiki itu adalah masalah kamu itu bekerjanya gimana ya, maksudnya apakah kamu sudah giatkah bekerja atau belum gitu ya. Kamu kayaknya perlu lebih bekerja keras ya. Kamu perlu bekerja keras untuk menghasilkan keuangan yang kamu mau guys ya. Kalau kamu menginginkan keuangan yang bagus, maka itu akan dibayar sesuai dengan aktivitas kamu, sesuai dengan pekerjaan kamu, atau sesuai dengan hasil pekerjaan kamu yang sepadan gitu ya. Tidak mungkin kita menginginkan pentacles atau hasil yang besar ya kalau kita kerjanya kurang ya, kurang kerja keras gitu maksudnya ya. Kalau kita menginginkan pentacles atau keuangan yang bagus atau keuangan yang banyak, maka itu akan disesuaikan dengan usaha kita ya, kerja keras kita, seberapa giat, seberapa tekun. Nah, seperti itu guys. Jadi yang perlu diperbaiki adalah ketekunan. Nah, sepertinya ketekunan, kegigihan kamu dalam mencetak keuangan ya, atau menghasilkan kerezekian gitu ya. Nah, perbaiki usaha kamu ya, kerja kamu, mungkin cara bekerja juga ya guys, agar bisa menghasilkan yang sepadan atau sesuai gitu ya. Nah, ini perlu kerja cerdas ya guys ya. Oke, ini untuk
File kedua yang perlu diperbaiki masalah keuangan juga, terutama dalam usaha untuk mendapatkannya, ya, untuk mendapatkan keuangan atau pentacles. Nah, apalagi yang perlu diperbaiki dalam hidupmu saat ini adalah kestabilan, keseimbangan dalam keuangan. Rupa-rupanya file kedua ini, yang pilih file kedua itu keuangannya tidak stabil, ya, ada yang kurang stabil juga, ya, masih sepertinya besar pasak daripada tiang, ya, seperti itulah. Income-nya sedikit tapi outcome-nya lumayan besar gitu, ya. Jadi kayaknya tidak balance gitu, ya, kurang seimbang gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang, ya, jadinya, ya. Kalau pinjam sana pinjam sini, ya, kayaknya keuangannya tuh ada, rezekinya tuh ada gitu, ya, tapi kayaknya habis, entah pengeluaran ini pengeluaran itu, ya, tinggal berapa lagi gitu, ya, nggak banyak gitu, padahal tadinya banyak hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya masih apa, ya, kamu perlu belajar untuk menyeimbangkan keuanganmu. Padahal rezeki kamu bagus, banyak, tapi pengeluaran pun perlu dikontrol, ya, supaya bisa seimbang atau balance. Nah, seperti itu guys untuk file kedua, ya. Apalagi yang perlu diperbaiki dalam hidupmu? Nah, ini ada Five of Cups, ya, yang perlu diperbaiki dalam hidup ini masalah keterpurukan, ya. Sepertinya yang pilih file kedua ini mengalami kekecewaan, keterpurukan, dan bahkan beberapa dari kalian itu mengalami trauma, ya, masih ada rasa trauma, ya, yang cukup mendalam. Mungkin kalian pernah disakiti sama orang, ya, beberapa orang pernah nyakiti kalian tuh merasa sedih gitu, merasa gundah gulana, tidak semangat hidup gitu, ya, rasanya kurang bergairah, tidak tahu arah tujuan hidup, kayaknya gitu, ya, sebagian daripada kalian yang pilih file kedua ini gitu. Kamu perlu memperbaiki perasaan kamu yang beberapa dari kamu nih pernah retak atau hancur atau broken heart gitu, karena pernah dikecewakan, ya, entah itu pernah dikhianati sama seseorang, ya. Kamu perlu memperbaiki ini keterpurukan kamu perlu bangkit dari keterpurukan kamu, ya. Jangan selalu murung, jangan selalu bersedih, ya. Segala sesuatu itu, ya, dalam hidup itu selalu bersifat dinamis, ya, tidak selalu statis, ya, kehidupan itu. Jadi kamu pun harus mampu bangkit dari keterpurukan guys, ya. Jangan selalu meratapi kesedihan, ya, karena beberapa orang dari file kedua ini merasa sedih. Aku merasakan adanya kesedihan yang cukup mendalam, entah itu ditinggal oleh orang yang disayangi atau dicintai, ya, bisa juga karena patah hati atau dikecewakan gitu, makanya kayaknya ada rasa trauma gitu, dan itu perlu diperbaiki, ya. Trauma-trauma itu jangan sampai berkelanjutan guys, ya, karena sangat tidak baik. Kamu sama aja kayak menyimpan energi negatif jadinya, ya, kalau misalnya menyimpan perasaan sedih gitu, ya, perasaan murung. Nah, itu nggak baik guys, ya. Jangan sedih, jangan murung, ya, harus tetap semangat, ya, menjalani kehidupan ini. Masalah itu pasti ada, ya guys. Kehidupan itu suka duka itu sudah tentu ada, ya guys, ya, tapi kita perlu tegar dalam menghadapi, ya, permasalahan hidup gitu, ya. Nah, kita perlu kembalikan semuanya ke Tuhan guys, ya, karena tidak ada yang abadi di dunia ini kan. Nah gitu, jadi kita kembalikan lagi agar kita tetap punya iman. Nah seperti itu guys. Oke, untuk berikutnya apalagi yang perlu diperbaiki dalam hidupmu saat ini. Nah, berkaitan dengan Five of Pentacles ini ada Five of Pentacles, Five of Cups, ya. Berkaitan dengan Five of Cups ini terhubung atau terkoneksi dengan Ace of Cups, ya guys. Artinya benar-benar di sini terkonfirmasi bahwa yang perlu kamu perbaiki dalam hidup kamu itu, ya, ini adalah perasaan kamu sendiri, ya. Perasaan kamu itu perlu diperbaiki
Kenapa? Karena kamu pernah terluka, ya. Nih, kamu pernah dikecewakan kan? Pernah ada juga yang pernah sampai dikhianati seperti itu, patah hati, ada juga yang kayak gitu. Ya pokoknya yang pernah dikecewakan ya. Kamu perlu apa ya? Membuat perasaan kamu itu segar kembali ya, bersemangat kembali ya, cerah kembali ya. Nah seperti itu guys ya, jangan terus murung-murung kayak gini, nggak bagus guys ya, nanti energinya suram gitu ya. Kamu harus memiliki energi atau vibes yang semarak gitu, yang ceria ya, yang berwarna ya, agar kehidupan kamu pun bisa menjadi lebih baik lagi guys. Nah seperti itu. Nah ini dia ya, perasaan kamu perlu perbaiki ya. Jangan terlalu sensitif, jangan terlalu diambil hati juga ya atas omongan-omongan orang yang tidak baik ya. Entah itu kamu difitnah orang ya, diperlakukan buruk sama orang ya, dikata-katain jelek sama orang, itu kamu jangan diambil hati ya. Masa bodoh aja dengan itu semua ya. Kalau memang tidak benar, nggak perlu diambil hati guys ya. Kamu yakin, tetap percaya kepada dirimu sendiri bahwa ya inilah kamu gitu loh. Kamu tahu siapa dirimu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang lain yang kamu tahu bahwa itu tidak benar, ya tidak usah diambil pusing. Nah seperti itu guys ya. Jadi kamu perlu sekali untuk memperbaiki perasaan kamu ini ya, agar kembali memiliki semangat hidup lagi ya, agar selalu ceria ya, agar hidup kamu itu bisa penuh dengan warna. Nah seperti itu guys ya. Nah sekarang kita akan reading oracle-nya ya, oracles untuk file kedua ini. Oke. Ya guys ya, oracle untuk file 2. Oke. Well guys, nah di sini ya ada consider your foundations, ada simple acts for of kindness, lalu ada practice compassion. Oke, kita mulai dari sini ya guys. Consider your foundations. Nah, foundations. Look at how committed you are to love. Oke, di sini kamu perlu membuat pondasi dalam hidupmu ya. Pondasi ini sangat penting sekali ya guys ya. Kamu perlu membuat pondasi yang kokoh agar tidak mudah roboh dan tidak mudah dijatuhkan, serta tidak mudah untuk dihancurkan oleh orang lain ya. Mungkin orang jealous, orang iri ya. Kamu perlu memperkuat pondasi kamu dalam hidup kamu ya. Nah pondasi-pondasi itu ya berasal dari itu tadi yang perlu kamu perbaiki tadi, dari segi keuangan, pekerjaan ya, kemudian dari segi perasaan juga itu perlu ya dibuat pondasi yang kokoh. Misal dalam pekerjaan atau karir, kamu perlu membuat usaha atau karir kamu itu benar-benar mantap ya, benar-benar bisa bertahan lama ya, long term gitu ya, benar-benar bisa apa ya, karirnya tuh bisa stabil gitu ya, tetap jalan ya, tetap lancar. Nah gitu, pondasinya harus kuat, harus kokoh gitu ya, karena apapun bisa terjadi di depan sana ya. Maksudnya kita tidak tahu ya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti apa saja, jenis-jenis manusia kan macam-macam ya guys ya, karakternya juga bervariasi. Kita tidak tahu kan hati orang kayak apa, pemikiran orang kayak apa tentang kita ya. Nah kita kan tidak bisa mempercayai semua orang ya, niatnya kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan karir atau usaha kita, itu akan mental atau
tidak bisa karena pondasinya kokoh gitu. Jadi di sini kamu disarankan untuk membuat pondasi kehidupan kamu itu kuat ya, kokoh ya. Look at how committed you are to love. Nah, kamu perlu berkomitmen ya terhadap apapun yang kamu kerjakan ya. Komitmennya dengan rasa cinta itu akan membuat pekerjaan atau karir kamu itu bisa tambah maju ya, memiliki kemajuan ya, karena segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan cinta atau kamu menyukai pekerjaan itu biasanya progresnya cepat ya guys. Kalau kita menyukai pekerjaan yang kita lakukan itu progresnya cepat ya. Kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan gitu atau setengah hati, biasanya lambat ya guys ya. Tapi segala sesuatu itu butuh proses juga ya. Misalnya kita ada pekerjaan baru atau karir baru, kita tidak begitu tahu, makanya kita belajar ya. Dan itu perlu proses kan guys ya. Kita perlu belajar menyukai apa yang kita kerjakan. Nah, setelah kita terus mengerjakan dan menyukai apa yang kita kerjakan, maka lambat laun itu akan berproses dan berprogres ya. Nanti akan ada hasilnya ya, kemajuan-kemajuan dalam bidang pekerjaanmu. Nah, itu kalau dalam hubungan juga ya perlu pondasi yang kokoh atau kuat juga ya, karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Entah ada orang ketiga atau orang yang ingin merusak hubungan kamu, itu nggak akan bisa kalau pondasinya kuat ya. Nah, kalau kamu berkomitmen dengan pasangan. Nah, seperti itu guys. Oke. Apakah ada lagi yang perlu disampaikan? Iya, ini berkaitan dengan perasaan ya. Kamu perlu membuat kokoh perasaanmu juga ya. Dan itu juga termasuk salah satu pondasi dalam ranah kehidupanmu ya. Kalau kamu memiliki perasaan yang kuat, artinya kamu bisa bermental baja ya, artinya tidak mudah dilukai oleh orang ya, tidak mudah terluka, tidak mudah tersakiti ya, tidak sensitif gitu ya terhadap perkataan orang. Maka kamu termasuk orang yang kuat ya, memiliki mental yang kuat, dan itu bagus ya untuk kedepannya, terutama dalam bersosialisasi gitu, dalam berinteraksi ya. Jadi orang tidak mudah mematahkan semangat kamu, tidak mudah merusak mood kamu, tidak mudah merusak perasaan kamu gitu, melukai perasaan kamu, tidak mudah mereka ya, karena kamu memiliki fondasi yang kuat atau kokoh. Nah, itu guys ya. Jadi perlu kamu membuat fondasi-fondasi dalam ranah kehidupanmu sendiri ya. Perkuat ya, perkokoh agar orang-orang di luar yang iseng, yang usil, yang iri, nah itu tidak bisa merusak ya, tidak bisa menghancurkan. Nah, seperti itu apa yang sudah kamu bangun gitu ya, atau apa yang sudah kamu usahakan. Nah, itu akan tetap terus berjalan dan berprogres maju ke depan. Nah, seperti itu guys ya. Lalu berikutnya apalagi di sini ada simple acts of kindness ya. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Jadi lakukan hal-hal sederhana ya, tindakan kecil untuk berbuat kebaikan terhadap sesama ya guys, karena kebaikan itu memberimu energi ya, dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingmu ya. Dengan berbahagia biasanya itu akan menarik hal-hal positif, hal-hal baik untuk datang ke dalam kehidupanmu. Jadi bisa membantumu untuk mengatasi masalah-masalah atau kendala-kendala yang terjadi di dalam hidupmu ya. Hambatan-hambatan yang ada di dalam hidupmu itu perlu energi, pembaharuan energi ya, terutama energi yang positif. Nah, untuk mendapatkan energi yang positif itu, maka kita bisa melakukan hal-hal kecil atau sederhana untuk berbuat baik terhadap makhluk-makhluk
di sekitar kita ya. Nah, seperti ini, coba lihat ada gambar hewan-hewan ya di sekeliling orang ini ya, dan orang ini memberi makan hewan. Nah, artinya apa yang kita tanam maka itu akan kita tuai ya, apa yang kita tabur maka itu akan kita tuai ya. Nah, jadi kalau kita memberi atau menanam ya benih-benih kebaikan, maka itu akan berbalik ke kita juga ya. Yang tadinya kita memperoleh hambatan-hambatan, maka nanti akan mendapatkan kelancaran ya, dan hambatan-hambatan yang terjadi itu bisa teratasi. Nah, itu karena karma baik yang kita lakukan. Nah, jadi kalau bisa kita berbuat kebaikan itu jangan pernah mengharapkan imbalan atau kompensasi ya, karena alam semesta selalu akan memberikan timbal balik ya, atau feedbacknya itu sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Jadi kalau kita misalnya hari ini kita berbuat baik, nah balasannya itu ya akan diberikan saat kita membutuhkan. Nah, saat kita berada di masa genting atau saat kita berada dalam kesulitan. Nah, biasanya seperti itu guys. Ada saja bantuan atau rezeki yang tiba-tiba datang ke kita ya saat kita memerlukan ya, karena itu adalah buah dari karma baik yang telah kita lakukan di masa lalu. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, terus di sini ada practice compassion. See things from a fresh perspective. Nah, ini maknanya adalah praktekkan rasa kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Setiap manusia itu ada rasa welas asihnya ya guys, ya, terhadap sesama, terhadap makhluk hidup. Nah, itu dipraktekkan terus ya, diasah terus ya, dilatih terus ya, sehingga kita memiliki rasa simpati dan empati ya terhadap makhluk hidup ya, dan itu akan membantu kita untuk mendapatkan pencerahan, perspektif yang segar ya, untuk melihat sesuatu tidak hanya dari tidak hanya dari satu poin atau satu sudut pandang, tapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Nah, seperti itu ya guys, sehingga kita juga bisa menemukan cara gitu ya untuk bisa mengatasi rintangan gitu ya, hambatan ya dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu guys ya. Jadi cara kita melihat sesuatu itu bisa lebih berbeda ya daripada sebelumnya. Jadi itu akan menyegarkan ya, merefresh pemikiran kita atau pikiran kita ya. Jadi kita memiliki pikiran-pikiran baru, pola-pola baru, mindset baru yang terbentuk ya dengan kita mempraktekkan kebajikan, kasih sayang ya, rasa simpati dan empati terhadap sesama. Dan ini akan membentuk karakter kita dan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, itu sarannya ya guys, dan ini bagus sekali untuk dipraktekkan ya. Nah, jadi hambatan-hambatan di depan ya itu bisa teratasi guys ya, dengan kita mempraktekkan hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk orang lain atau untuk orang-orang di sekitar kita, atau untuk makhluk-makhluk hidup di sekitar kita ya. Praktekkan saja kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita ya, agar kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu guys. Oke, demikian untuk readingan file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk readingan file ketiga. Hai guys, aku sudah bersama dengan file ketiga. Nah, sekarang kita akan mulai reading apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupanmu. Ya. Oke.
Oke, ini dia ya guys. Well guys, di sini untuk zodiaknya ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Virgo, Taurus, and Capricorn, kemudian ada Cancer, Pisces, and Scorpio ya guys. Nah, ini untuk file ketiga ya, atau file terakhir. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai reading. Di sini ada Knight of Wands ya. Knight of Wands, yang perlu diperbaiki dalam hidupmu adalah usaha kamu dalam memperjuangkan apa yang ingin kamu capai ya, terutama dalam kerezekian. Nah, ya, dalam mencari rezeki atau mencari nafkah. Ini perlu diperbaiki ya guys ya. Kamu perlu berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kalau kamu merasa kerezekian kamu untuk file ketiga ini sepertinya kurang kurang naik atau kurang meningkat, maka kamu perlu meningkatkannya guys ya. Kamu perlu meningkatkannya ya. Tidak perlu terburu-buru ya guys, santai aja, tapi kamu tetap konsisten ya untuk bisa mendapatkan apa yang ingin kamu peroleh ya, terutama dalam kerezekian ya. Kamu bisa meningkatkan kerezekian kamu guys. Kamu berpotensi untuk mendapatkan kerezekian ya yang bagus ya, asalkan kamu bisa memperbaiki perjuanganmu atau usahamu gitu. Bagaimana cara kamu mengusahakan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Nah, itu perlu diperbaiki ya guys ya. Usaha atau cara kamu memperjuangkannya gimana ini ya. Apakah sudah tepat atau kamu perlu membooster atau menambah energi lagi ya untuk bisa mendapatkan kerezekian itu ya. Karena sepertinya untuk file ketiga ini agak sulit untuk mendapatkan kerezekian yang hasilnya itu banyak gitu. Karena ada beberapa rintangan ya, dan kamu perlu menaklukkan rintangan-rintangan ya dalam pekerjaan kamu agar kerezekian itu bisa menjadi milikmu gitu, bisa terbuka untukmu ya. Ada beberapa rintangan atau halangan gitu ya guys ya, untuk mendapatkan pentacles atau keuangan yang bagus ya. Biasanya perjuangan itu tidak pernah usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Itu benar guys ya, itu benar sekali ya. Jadi kalau kamu benar-benar bersungguh-sungguh berusaha, berjuang gitu ya untuk mendapatkan kerezekian kamu atau keuangan yang kamu inginkan gitu, nominalnya sebesar apa, kamu berjuang, berusaha keras, biasanya nominal angka keuangan ya, nominalnya itu akan sesuai dengan usaha kamu atau sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Nah, seperti itu guys ya. Nah, terus berikutnya yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu adalah masalah keterampilanmu ya, keterampilanmu, potensimu. Ini yang perlu kamu perbaiki ya guys ya. Ya, yang perlu kamu perbaiki potensi kamu ini ya. Kenapa dengan potensi kamu? Potensi kamu itu perlu ditingkatkan guys ya, agar kamu bisa mendapat pentacles atau keuangan yang bagus gitu. Karena keuangannya biasanya yang didapatkan sebagian dari kamu yang pilih file ketiga itu keuangannya kayaknya pas-pasan aja ya, dan sepertinya yang file ketiga ini menginginkan keuangan yang lebih ya. Karena mungkin kebutuhan yang banyak ya, jadi perlu persediaan keuangan yang lebih gitu. Karena kita kan tidak tahu keuangan kebutuhan yang tak terduga ya dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, kadang kita perlu cadangan dalam keuangan juga ya kan guys. Nah, kamu
kamu perlu memperbaiki potensi kamu guys ya, agar bisa lebih terampil gitu ya. Karena semakin kamu terampil, semakin potensi kamu itu bagus, semakin kemampuan kamu itu banyak dilihat orang ya, semakin orang tahu gitu potensi kamu, maka semakin berpeluang kamu mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Nah seperti itu guys ya. Nah jadi ini masalah potensi, tapi beberapa dari kamu gitu ya, aku juga merasakan ya, untuk file ketiga ini yang perlu diperbaiki adalah energi yang kurang bagus yang masuk dalam hidupmu ya. Mungkin energi magic ya, ada kiriman yang memberikan energi yang bisa menghambat kerezekian, itu perlu diperbaiki guys ya, perlu dinetralkan ya. Jadi kalau energinya positif dalam kehidupan kita ini biasanya itu menarik rezeki ya, jadi rezeki itu terbuka kalau banyak energi positifnya. Nah kalau energi negatif itu biasanya susah untuk masuk rezekinya. Nah seperti itu, jadi kayaknya ada magic-magican gitu yang perlu dinetralisasi ya, dinetralkan. Nah cara menetralkan itu mudah guys ya, tidak perlu kemana-mana ya, cukup berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, minta perlindungan gitu ya, supaya yang magic negatif ini tidak mempengaruhi kerezekian kamu, dan supaya tidak ada di kehidupan kamu. Kamu berdoa aja sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya guys ya, kamu berlindung kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa menangkal yang magic ini dengan perbuatan baik kamu ya. Kamu semakin berbuat baik gitu ya, semakin positif energinya, dan itu akan menghalau energi negatif yang tidak baik itu guys ya. Yang ketiga, nah, cara menetralisasi yang magic ini dengan semangat guys ya. Jadi semakin kamu semangat ya guys, aura positif kamu itu semakin terpancar, dan itu yang akan menghilangkan energi negatif yang dikirim atau magic itu ya guys ya. Jadi semangat positif perlu dikobarkan dari dalam dirimu ya, kamu harus terus semangat. Nah seperti itu ya guys. Oke, nah sekarang kita akan reading lagi apa yang perlu kamu perbaiki. Untuk file ketiga itu ada two of pentacles, sorry, sudah malam ya guys. Jadinya ini pentacle serasa cups. Padahal pentacles ya guys. Oke, two of pentacles ini sama kayak file sebelumnya. Nah maksudnya adalah kamu perlu perbaikan dalam penyeimbangan atau keseimbangan ya, terutama keseimbangan finansial guys. Kamu perlu memperbaiki finansial kamu agar bisa balance atau seimbang, karena aku lihat juga file ketiga atau terakhir ini keuangannya lagi tidak bisa seimbang ya. Nah, banyak pengeluaran, nah, tapi income-nya ini tidak sesuai ya, outcome-nya tidak sesuai dengan income. Nah ini perlu dikelola, kamu perlu belajar untuk mengelola ya, income-nya berapa, outcome-nya berapa ya. Jadi harus bisa lebih banyak income daripada outcome. Nah seperti itu, harus banyak pemasukan daripada pengeluaran. Nah jangan terbalik, banyak pengeluaran daripada pemasukan ya, karena nanti kamu itu perlu cadangan keuangan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana, mungkin saja kita butuh uang dadakan gitu ya, karena suatu hal atau gimana gitu kan. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, misalnya alat elektronik di rumah ya kan, dan itu kan perlu biaya tuh ya, jadi kan perlu cadangan uang. Nah jadi kalau ada uang jangan dihabiskan ya guys, ditabung atau disimpan sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu kamu perlu. Nah seperti itu. Oke, apalagi yang perlu diperbaiki dalam hidupmu? Well guys, di sini ada Seven of Cups ya, yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu itu adalah pilihan. Nah, entah ini pilihan dalam pekerjaan ya, dalam bidang pekerjaan atau karir, atau pilihan dalam hubungan.
bisa dalam mencari pasangan ya, menemukan pasangan bisa juga ya. Kamu perlu memilih dan memilah ya, benar-benar secara objektif ya, secara jujur ya, tidak manipulasi, tidak manipulatif ya, atau tidak dengan tergesa-gesa ya untuk memilih gitu ya. Kamu perlu benar-benar teliti ya, secara objektif kamu menilai entah itu pasangan seseorang gitu ya, seseorang yang dijadikan pasangan atau pekerjaan yang cocok buat kamu gitu. Kamu perlu benar-benar bisa memilih dan memilah mana yang terbaik ya, karena kadang-kadang ada hal yang tidak sesuai, maksudnya yang disuguhkan seperti ini, nah tapi aslinya seperti itu ya. Makanya aku bilang tadi kayak semacam manipulasi ya, manipulatif ya, hal yang tidak sebenar-benarnya nampak gitu. Kamu hati-hati ya untuk memilih ya dan memilah pekerjaan atau pasangan ya, karena berpotensi ada kecurangan ya, hal yang manipulatif gitu ya, yang disuguhkan ke kamu ya. Kamu perlu memperbaiki intuisi kamu lah ya, memperbaiki apa ya, kemampuan kamu dalam menilai, mengevaluasi ya, apa yang ingin kamu pilih ya, entah itu dalam pekerjaan atau dalam hubungan. Nah seperti itu guys ya. Kamu benar-benar diuji ya, intuisi kamu, cara kamu menilai orang atau menilai sesuatu ya, suatu pekerjaan itu benar-benar kamu diuji ya, apakah kamu bisa mengetahui kebenaran atau hal yang sebenarnya atau tidak. Nah seperti itu, kamu perlu perbaikan dalam evaluasi dan observasi mengenai sesuatu ya, entah itu mengenai orang atau pekerjaan. Kamu benar-benar harus cermat, kamu benar-benar harus teliti ya guys ya, jangan sampai salah pilih. Oleh karena itu kamu perlu pertimbangan yang matang, jangan tergesa-gesa ya, jangan terburu-buru, santai aja, pelan tapi pasti. Nah seperti itu guys ya, usahakan untuk memilih sesuatu yang kamu inginkan itu secara objektif ya penilaiannya, jangan secara subjektif, artinya jangan terbawa oleh perasaan guys ya. Kamu perlu menggunakan logika kamu harus realistis juga ya, selain intuitif kamu perlu realistis. Nah seperti itu, jadi balance kedua-duanya jalan ya. Kalau realistis saja tanpa intuitif juga ada yang kurang tuh ya. Kalau intuitif aja tanpa realistis ya, berpikir realistis, itu pun juga mesti ada yang kurang ya. Jadi perlu diseimbangkan. So guys, kamu perlu berpikir realistis dan juga bersikap intuitif ya dalam memilih ya, entah itu memilih pasangan ya, atau orang atau partner yang diajak kerjasama ya dalam suatu bidang pekerjaan gitu, atau memilih karir yang cocok buat kamu gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ya guys ya, sesuaikan dengan kondisi kamu, berpikirlah secara realistis namun juga intuitif juga ya, untuk merasakan gitu kira-kira bidang pekerjaan mana sih yang cocok buat kamu gitu, sesuai dengan passion kamu ya, semangat kamu, sesuai dengan jiwa kamu, keinginan kamu, kehendak kamu. Nah seperti itu, biar tidak ada rasa keterpaksaan ya, karena segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan dengan keterpaksaan itu biasanya hasilnya tidak bagus, tidak baik ya guys. Tapi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan gitu dengan sukarela, dengan hati yang senang, riang gembira ya, keceriaan, dan dengan rasa suka, rasa senang, rasa cinta, maka itu hasilnya pun bagus ya guys ya. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita reading lagi yang terakhir. Ini ada The Sun. Yang perlu kamu perbaiki dalam hidupmu adalah mengenai komitmen kamu dengan seseorang, entah itu dengan pasangan ya.
kalau masih punya relationship ya, atau hubungan gitu dengan seseorang gitu yang belum get married, single tapi punya calon pasangan, itu perlu sekali memperbaiki komitmen ya, agar bisa mengarah ke jenjang yang lebih serius atau naik level gitu ya, tingkatan hubungannya naik level ya, jadi tidak stuck di situ aja, tidak stuck artinya tidak berkembang. Nah, jangan sampai seperti itu, artinya harus ada progres dong ya. Kalau kita punya relationship atau hubungan, itu harus berprogres ya. Untuk apa kita menjalin hubungan yang stuck ya, tidak ada progres, tidak ada kemajuan, yang ada buang-buang waktu guys ya. Nungguin pasangan buat propose gitu kan, for getting married, tapi still not yet gitu, gimana dong, waktu terus berjalan. Ya kan guys. Nah, jadi perlu komitmen ini, hubungan mau dibawa kemana sih gitu loh. Kok stuck kayak gini aja kan, kita kan perlu berprogres, perlu maju, apakah kita perlu melangkah atau tidak, itu perlu ada kepastian loh guys ya, jangan sampai terombang ambing gitu ya, tidak ada kepastian kan, jadi bingung mau dibawa kemana hubungan ini. Nah, seperti itu ya, apakah mau main-main saja, nah, atau hanya untuk singgah sementara saja gitu, atau sebagai pelarian atau gimana gitu kan, itu perlu dipertanyakan. Atau benar-benar pengen serius ini untuk menjejaki suatu hubungan agar bisa sampai ke jenjang yang lebih sakral atau serius gitu, itu perlu dipertanyakan ya. Itu kalau dalam hubungan percintaan ya guys ya, jadi perlu adanya komitmen yang kuat ya, yang solid dengan pasangan. Itu kalau yang udah get married. Kalau yang belum get married, perlu ketegasan, kejelasan ya dalam menjalin hubungan gitu, mau di mana, mau dibawa kemanakah hubungan ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam pekerjaan ini, masalah komitmen pekerjaan ya, yang perlu diperbaiki itu masalah kerjasama ya. Apakah kerjasama ini bisa saling menguntungkan satu sama lain ya, atau tidak, itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ya, secara matang gitu. Itu perlu diperbaiki, jangan sampai nanti pekerjaannya itu kerjasamanya itu maksudnya jangan sampai nanti bermasalah di belakang. Jadi harus di depan dulu ya, diperhatikan gitu, dipertimbangkan, dibicarakan ya. Kalau dalam kerjasama itu dibicarakan dulu sebelum kerjasama dalam suatu tender atau proyek gitu kan. Nah, jadi harus dibicarakan dulu, segala sesuatu itu harus clear, harus jelas, jangan ada ketidakjelasan tuh ya, jangan ada ketidakjelasan, jadi harus jelas gitu ya. Nah, dalam partner bisnis itu saling transparan atau terbuka, yang mana kira-kira yang kurang srek atau kurang apa ya atau kurang setuju, nah itu perlu dibicarakan terlebih dahulu di depan, jangan sampai pembicaranya di belakang ya, nanti kaget-kaget ya kan, kenapa jadi berubah gitu. Jadi harus ada konsistensi, jangan sampai berubah gitu ya, pembicaraan dari awal, dealingnya dari awal gitu ya. Nah, seperti itu yang perlu diperbaiki ya guys, masalah komitmen dan kerjasama ya. Oke, nah sekarang kita akan reading oracle-nya untuk file ketiga. Oke guys, ini aku readingnya malam-malam ya guys, midnight di sini guys. Oke, aku berusaha banget loh untuk bisa meluangkan waktu buat reading, walaupun aku juga punya kesibukan, punya aktivitas ya. Tapi aku tetap nih berusaha untuk ketemu kalian di sini ya, biar kita bisa reading lagi ya. Oke. Nah, dia. Wow. Oke. Nah, ini dia guys ya, pesan dari oracles-nya. Oke, di sini ada
honesty is essential, ada do something for someone, ada choose love. Guys, di sini ada honesty. Honesty is essential. Speak with love and truth. Nah, ini maknanya harus ada kejujuran ya dalam suatu hubungan ya, karena kejujuran itu merupakan dasar atau esensi ya dalam membentuk atau membina suatu hubungan ya. Nah, berkomitmen itu berarti harus satu sama lain itu harus jujur, harus terbuka ya satu sama lain. Nah, kalau dalam partner bisnis itu mesti terbuka, transparan ya satu sama lain ya. Jangan ada yang jangan ada kecurangan gitu, jangan ada yang disembunyikan gitu ya. Biar ke belakangnya nanti enak gitu. Jadi di depannya misalnya komitmennya seperti ini gitu, dealnya seperti ini, maka sampai akhir ya di belakangnya sampai selesai gitu akan seperti itu ya, konsisten gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terbuka gitu atau ada kecurangan, ada yang disembunyikan gitu ya, itu akan berdampak di belakangnya ntar bermasalah gitu ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya terus terang di depan gitu. Kalau misalnya mau kerjasama itu kira-kira keuntungan dan kerugiannya apa misalnya, atau risikonya apa. Nah, seperti itu ya sebelum sebelum deal gitu dalam suatu kontrak atau pekerjaan gitu ya. Jadi harus dikasih tahu dulu informasinya gitu satu sama lain gitu sampai akhir gitu ya, sampai akhir, sampai selesai ya akan tetap seperti itu, tidak ada perubahan dadakan gitu, karena itu akan mengejutkan salah satu pihak nantinya ya, sehingga itu akan menyebabkan konflik. Nah, seperti itu guys ya. Oke. Kalau dalam hubungan berbicara jujur itu sangat penting ya dalam dalam menjalin hubungan ya dengan pasangan gitu maksudnya ya. Sangat penting berbicara dengan kejujuran sehingga hanya akan ada kebenaran ya, tidak ada kebohongan. Dan berbicaralah dengan cinta tentunya ya, cinta dan kebenaran ya. Dengan begitu maka akan terjalin kisah romansa yang benar-benar di dalamnya terdapat ketulusan ya, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan. Nah, jadi akan terbentuklah suatu hubungan yang sangat indah ya, karena di dalamnya terdapat kejujuran ya sebagai dasar atau landasan dalam membentuk suatu hubungan. Ini bagus ya guys, sangat bagus sekali ya. Jadi sarannya diusahakan untuk jujur terlebih dahulu di awal, di depan ya, supaya di belakangnya tidak bermasalah. Nah, seperti itu guys. Well guys, di sini ada do something for someone ya. Nah, yang mana artinya lakukan sesuatu untuk seseorang ya, tentunya seseorang yang kamu sayangi, yang kamu cintai ya. Bisa manusia sama ya, bisa juga hewan peliharaan ya. Sepertinya orang yang pilih file ketiga ini adalah orang yang suka dengan hewan peliharaan ya, kayak kelinci, kemudian kayak suka kucing, ada juga yang suka burung, anjing ya. Nah, sepertinya hewan-hewan yang lucu-lucu gitu, marmut ya, hamster. Ada yang pelihara hewan-hewan lucu kayak gitu ya. Nah, kamu itu termasuk orang yang ramah sepertinya, orang yang tidak tegaan juga ya, lembut. Kamu juga termasuk orang yang penyayang sepertinya. Kayaknya pecinta hewan banget deh yang pilih file ketiga ini ya. Di sini sarannya lakukan sesuatu untuk seseorang yang kamu sayang. Berikan perhatian ya kepada mereka yang kamu cintai ya, karena perhatianmu sangat berharga untuk orang-orang yang kamu sayang. Nah, seperti itu ya, terutama dalam komitmen ini ya, dalam menjalin hubungan
dengan seseorang gitu ya guys. Bisa juga ya care terhadap teman sejawat atau partner kerja ya. Misalnya kalau partner kerja lagi bermasalah ya, kita bisa menjadi pendengar yang baik gitu untuk dia, seperti itu loh guys ya. Hal-hal kecil aja yang bisa dilakukan, yang bisa berguna atau membantu orang ya. Nah, itu akan memberikan nilai tersendiri ya, maksudnya nilai atau value yang menambah aura kamu terpancar secara positif dan vibes atau energi kamu menjadi meningkat gitu ya. Hal yang baik yang kita lakukan itu tentunya pasti akan berbalik kepada kita juga ya. Nah, seperti itu guys, sehingga kita akan dipermudah dalam segala urusan dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya, bisa melewati masa-masa sulit dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidup. Nah, seperti itu guys ya. Oke, next ada choose love. You always have choice, make yours with love. Nah, jadi ini tadi ada hubungannya dengan Seven of Cups ya, sama-sama menentukan pilihan ya. Jadi dalam menentukan pilihan di sini sarannya pilihlah sesuatu atau pilihan, entah itu dalam pekerjaan atau dalam hubungan. Pilihlah seseorang atau suatu pekerjaan yang memang kamu suka, yang memang kamu cinta ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau hati kamu merasa tidak sreg atau tidak senang atau tidak suka atau tidak cinta, ya nggak usah gitu ya. Jangan dipaksakan, nanti endingnya nggak bagus gitu ya. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik guys ya. Tapi segala sesuatu yang berasal dari hati, yang benar-benar dari ketulusan, dari lubuk hati yang paling terdalam gitu ya, yang dimana ada perasaan cinta, maka yang kita pilih dengan perasaan cinta itulah yang benar-benar benar-benar pilihan terbaik gitu ya, the best choice-nya, seperti itu guys ya. Contohnya seperti pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kita senangi, tentunya kita akan semangat kan ya. Terus kita juga mau belajar, mau berkembang gitu ya. Pokoknya kita tidak uring-uringan gitu dalam mengerjakannya. Justru kalau pekerjaan itu kita sukai, kita serasa waktu itu sangat singkat gitu loh. Waktu serasa sangat singkat ya kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita sukai ya. Gitu guys ya. Terus kita juga tidak memikirkan kompensasinya ya. Kalau untuk pekerjaan yang kita sukai, pokoknya kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita cintai, itu rasanya enteng, ringan, nyaman, tenang gitu ya, dengan penuh rasa sukacita dan kegembiraan gitu ya. Dan itu pun hasilnya akan bagus gitu loh guys. Sama kayak memilih seseorang pasangan ya dalam hubungan. Jangan memaksakan kalau memang tidak ada perasaan gitu loh ya. Jangan terlalu memaksakan ya. Misalnya coba dulu atau seperti apa gitu ya dengan pasangan gitu. Sementara pasangannya tidak mau gitu loh. Ya jangan dipaksa ya. Karena kalau dipaksa itu nggak bagus endingnya ya. Kalau dia mau jalanin, misalnya sama-sama pengen coba untuk menjalani hubungan gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau salah satunya keberatan, itu jangan dipaksa loh guys ya. Tidak boleh memaksa perasaan kepada orang lain, tuh nggak boleh ya. Tapi kalau orangnya mau memberi kesempatan, jalan aja dulu, berteman aja dulu kita. Oh ya nggak apa-apa gitu, jalanin aja. Walaupun misalnya nggak ada perasaan atau perasaannya sedikit gitu ya, jalanin aja. Siapa tahu nanti di pertengahan jalan ya sama-sama suka atau falling in love gitu kan. Who knows ya. Demikian readingan kali ini ya. Aku terima kasih banyak buat kalian sudah subscribe dan like juga komentar di channel aku. Kita akan jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. Sampai jumpa. See ya.